Cầm lấy bơ. Yung putih đây sih. Tapi hanya teh yang ada kayak buat teh. Kayak kamu. Kita tahu nggak ya? Yang kau tahu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat sidang jamaah maghrib yang amat sangat dimuliakan Allah, majlis hari malam ini kita buat Maulidil Rasul. Semoga malam ini kita mendapatkan berkah daripada Rasulullah SAW. Kita persingkat saja yang kita muliakan, insyaAllah Allah muliakan, yaitu kalau saya ni bapak, kalau saya guru, beliau kepala kantor urusan agama Kementerian Agama Aceh Besar. Kalau kami guru di ASN. Jadi malam ini sama-sama kita muliakan dia tengku Ustaz kita itu Haji Abdul Razim SAG MA. Malam ini sebagai penceramah untuk memberikan tausiah muaidah kita, itu dalam rangka kita buat acara itu Maulid Nabi. Kemudian kepada semua dan juga guru kita Dr. Fahmi Sofyan SSMA yang beliau malam Senin 1 Ustaz, Senin 1 ketiga beliau yang mengisi tafsir ya habis maghrib waktunya 1 jam setengah. Jadi Isya kita hidayah. Kemudian malam Senin kedua insyaallah ada tergantian Ustaz Musliadi, kadang-kadang Ustaz Masrur Edi dan Dr. Samsul Bahri. Malam Senin keempat itu kita tafsir Quran bersama yang sudah Ustaz Haji Muhammad Iqbal dan Ustaz Syauqi Ahmadi. Kemudian di malam Senin kelima kita isi yang lain. Kami mohon karena ini masih banyak saya lihat di jalan, mohon kalau saya agak rapat sikit maju ke depan. Dia dirapatkan ibu dirapatkan saya lihat tu masih mungkin dari jamaah di luar tidak di masjid. Karena malam ini Ustaz Barazim ceramah karena saya tak tahu mungkin siapa orang ya di situ di loratan aja biar masuk orang. Baik, saya mengapresiasi kepada kita semua yang pengajian Musalatul Qur'an ini baru berjalan 3 bulan Ustaz. Alhamdulillah ini kita sudah banyak jamaah dan setiap insyaallah malam Senin rata-rata 160 orang saja. Itu bukan kurang, itu minimal maksimal di atasnya. Karena setiap malam Senin itu ada kue, ada nasi, ada mie. Saya bilang nasi pas 160 pas lah. Ya, itulah saya hitung dengan nasi kotaknya 160 pas. Nah, jadi cukup istilahnya. Jadi berarti ada orang. Ya, alhamdulillah ini malam ini lebih sampai 300 alhamdulillah. Jadi baik untuk malam ini saya cukup mengapresiasi pada semua kita telah membantu sumbangan ya material. Kemudian ada air satu sekat saja dengan semuanya ada untuk kita. Nah, ya. Sebelum kita persilakan kepada Ustaz kita baca selawat Nabi sikit saja. Nah, ya. Mohon kita semua untuk berdiri. Sambil menunggu jamaah di luar. Ya Nabi salam alaika
Ya, kita duduk kembali. Pas jam 7 kurang 2 menit, ya kita persilakan kepada Ustaz Haji Amrazi SIG MA yang itu memberikan tausiah muaidah dalam rangka yang Maulid Nabi kita. Ini khusus pengajian musalla Tenggurin Home namanya. Ini wakaf dari almarhum Ibu Sa'dan dan ada keluarganya, ada Pak Sofyan Sa'dan, sekarang beliau di Medan. Nah ya, kepada Ustaz waktu dan tempat kami silakan. Mungkin Ustaz sampai jam berapa? Yang teknik dulu, baik dari dulu. Kalau pada 15 kan ya, ibadah Isya kalau pada 15 kita lewat mulai kan. Kalau pada 15 itu kita solat dannya 15 menitnya, setengah kurang hadapnya berdiri bersama. Alhamdulillah. Ya demikian kepada Ustaz, silakan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunannya seluas langit dan bumi. Pantas kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita semua akan kembali. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung berakhlakul karimah, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Tengku Dilung. Ini saya nggak tahu yang mana Pak Imam, apa Ustaz ini apa Ustaz bukan. Yang kami hormati Bapak kecil, yang kami hormati sahabat-sahabat kami. Saya lihat ada Tengku Yusri di belakang, itu sekawan satu kelas saya di MAN. Sebenarnya saya kalau kembali ceramah udah ada Ustaz Fahmi, udah ada Ustaz Bukhari, udah ada Ustaz Yusri, ada satu lagi Ustaz atau Abang, Abang almarhum sahabat saya Ustaz Amin. Jadi anggap aja saya ini pulang ke rumah nih Ustaz. Jadi berbagi, ada Ustaz-Ustaz lain. Jadi kalau Ustaz Bukhari memang nggak ada hubungan atasan dan bawahan. Jadi sesama Ustadz jangan saling mendahului. Jangan ada itu. Kami bahagia bisa hadir di sini. Ini berada di jalur Gaza. Ya, belah sana udah Aceh besar. Belah sininya Taman Banda Aceh. Taman Banda Aceh. Alhamdulillah, sekali kita peringati Maulid, setahun umur kita bertambah. Karena Maulid Tidul Tigo. Dalam bertambah umur, dalam peringatan Maulid, kita tidak pernah bosan-bosan terhadap junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita dengar tentang beliau, kita semakin haus, semakin rindu, semakin cinta, semakin ingin bertemu.
dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di kota Mekah. Diberi nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Tidak ada manusia di dunia ini setiap hari menyebut namanya, setiap hari berselawat kepadanya, dan orang yang berselawat kepadanya, Allah mendoakan orang itu. Satu salawat untuk Nabi, 10 salawat Allah berikan untuk orang yang berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Abdullah, artinya hamba yang baik. Ibunya Aminah, artinya ibu yang lembut dan tenang. Itu di belakang ibu-ibu itu semuanya Aminah. Nah, tenang kan, sabar menunggu sampai Isya. Ini jangan lewat Ustaz, karena waktu diundang saya dari maghrib sampai Isya. Jadi Isya itu jam 9 saja. oh itu Ustaz Masrul. Kalau saya nggak salah 7.30 ya. Nanti kita berdamai-damai lah. Semakin banyak yang melihat ke sebelah sana, semakin cepat selesai ceramah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dari kacamata kemanusiaan, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran dan Cahaya Al-Quran, itu disebut Nabi Muhammad itu sama seperti manusia biasa. Kalau kita lihat Quran surah Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan ya Muhammad, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Artinya sama dengan manusia lain. Kelebihannya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Beliau diberi wahyu lalu mengajak untuk menyembah Tuhan Allah, itulah Tuhan yang satu. Ini kelebihan beliau, dan mengajak kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, Nabi Muhammad ajak kita menyembah Allah Tuhan yang satu. Nanti bertemu dengan Allah, kita bersama Rasulullah di dalam surga. Falyamal 'amalan shalihan, laksanakan amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan hadirkan Tuhan lain selain Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyembah Tuhan selain Allah. Bagaimana postur tubuh Rasulullah? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, Nabi Muhammad tidak bisa dilukis. Nabi Muhammad tidak bisa diperankan dalam film. Jadi mana ada film sinetron yang hari-hari kita tonton, ada yang memerankan Nabi Muhammad. Ini tidak boleh. Kalau mau melukis, boleh, lukislah dengan kata-kata. Nah, yang jid nampu gahaba. Jadi dilukis dengan kata-kata Nabi Muhammad itu
bodinya tinggi semampai. Tapi jangan pula nanti ambil pulpen tinggi besar, nggak boleh. Tidak boleh dilukis di atas kanvas, tidak boleh dilukis di atas kertas, tetapi dilukis dengan kata-kata beliau tinggi semampai, layaknya orang-orang Arab, pinggangnya ramping, dadanya bidang, bodinya body atletis. Jadi saya sambil mengucap pinggangnya ramping, saya kasih kempis perut saya, karena sering tak kena kuah belanong. Dia ceraya kan sering tak kena kuah belanong. Jadi Nabi itu perutnya kempis, pinggangnya ini ramping, bodinya body atletis. Berperang beliau sanggup, main gulat beliau sanggup, memainkan pedang beliau sanggup, berlari beliau sanggup. Bagaimana panasnya padang pasir. Tapi jangan dilukis. Ini dilukis dengan kata-kata. Kepala Nabi besar layaknya kepala orang-orang Arab. Mukanya bulat indah bagaikan bulan purnama. Ini kiasan. Makanya ada syair, ada salawat, anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqa nuri. Engkau laksana matahari, laksana rembulan, laksana cahaya yang memancarkan cahaya. Ini jangan pula nanti mengalahkan cahaya Allah. Ini sebuah gambaran bahwa kita rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keindahannya. Alis mata Nabi hitam dan tebal, bulu matanya lentik, nampak seperti orang memakai celak. Rambut Nabi panjangnya sebahu dan bergelombang. Bahasa tadi ikal. Kata Nabi, kalau kamu punya rambut, sisirlah selalu rambutmu dengan rapi. Hormatilah rambutmu, karena itu mahkota bagimu. Jadi gitu guru. Dulu saya pernah ada satu zaman menemukan rambut anak-anak tegang-tegang. Pakai mana? Lagi urut kena strom. Jadi belum dibakar api neraka udah tegang-tegang. Itu kalau dilihat oleh Nabi, beliau nggak suka. Jadi disuruh sisir. Ibu-ibu, anak mau sekolah, mandikan, sisir rambutnya yang rapi, yang bagus. Ini disuruh oleh Rasulullah. Hidung Nabi mancung, giginya putih bersih. Satu hari beliau menggosok gigi tidak kurang 10 kali sehari, memakai tangkai siwak. Waktu itu belum ada obat gigi seperti sekarang. Tapi kalau kita naik haji, kita umrah, kita juga masih memakai siwak. Itu senyum Nabi sangat indah, mengalahkan senyum Pepsodent dan Close-Up. Kan misalkan sering naik iklan senyum Pepsodent Close, lebih indah senyum Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi dipanggil, beliau tidak pernah menoleh kepalanya, tetapi menghadap seluruh badannya. Misalnya ada yang memanggil di sebelah kanan, ya Rasulullah, siapa yang memanggilku? Ini akhlak Rasulullah. Ini yang ada saya lihat di TNI dengan Polri. Kalau dipanggil komandan, siap, siap. Makanya TNI Polri sudah duluan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Makanya anak-anak kalau dipanggil oleh ayah dan ibu, nak, tuan, mak, jangan nak, apa? Itu kalau didengar oleh Nabi, itu ditegur, jangan seperti itu. Berbalik dengan sempurna. Nabi kalau menunjuk, tidak pernah menunjuk satu jari, tapi menunjuk dengan seluruh jarinya. Kalau ada yang bertanya, di mana ya Rasulullah?
di sini. Kita akan cari di mana? Ini. Nah, itu kan. Tapi Nabi menunjuk dengan seluruh jari. Kalau salaman, Nabi duluan mengulurkan tangan, terlambat menarik tangan. Biasa kadang orang punya pejabat, kadang jadi tidak melihat orang yang dia salam. Nabi salam duluan mengulur tangan. Setelah orang lain menarik tangan, baru beliau tarik. Tidak pernah salaman dengan perempuan kecuali dilapik tangan. Kalau berjalan, Nabi duluan menjatuhkan ujung kakinya kalau jalan. Nampak seolah-olah sedang menuruni lembah. Jalannya tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat, tetapi selalu berada di depan rombongan. Jadi Nabi kalau jalan nggak cepat, nggak lambat, tapi selalu di depan rombongan. Jadi memang nampak wibawa kenabiannya, nampak kehebatannya sebagai pemimpin. Ini dari segi bentuk tubuh. Kalau berbicara, Nabi sering mengulang-ulang sampai 3 kali ucapannya sambil menepuk-nepuk telapak tangannya. Jadi Nabi bersahabat dan sering menggigit bibirnya. Ini saya baca dalam tulisan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Terhadap pandemi yang sekarang sedang melanda kita, kata Rasulullah, apabila ada penyakit taun, penyakit menular di satu negeri, jangan kamu pergi ke negeri itu. Apabila sedang berjangkit di tempatmu, jangan kamu keluar dari negeri. Karena roja lockdown. Jadi Nabi udah di luar lockdown. COVID-19 ditemukan pertama sekali di Wuhan bulan Desember tahun 2019. Jadilah COVID 2019. Maka kita jangan menuju ke negeri yang berjangkit. Jadi lebih kiranya Ustaz hana truk kenapa? Pak naik COVID di Wuhan. Oh, hana truk. Rupanya bulan 2 sudah sampai ke Jakarta, bulan 3 dan 4 sudah sampai ke Aceh. Dan ini kabarnya sedang menunggu gelombang ketiga. Gelombang 1 sudah, gelombang 2 sudah, ini nanti katanya ada gelombang ketiga. Yang penting kita ikhtiar yang diajarkan Rasulullah, cuci tangan, pakai masker, apa lagi? Jaga jarak, suntik vaksin. Kami harus sampaikan Ustaz. Nanti ditanya, ada Ustaz Abra sampaikan? Ada. Kami harus sampaikan. Itu bahagian dari ikhtiar. Bahagian dari ikhtiar kita. Kemudian baru kita berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini cepat berlalu. Kenapa saya sangka nggak sampai? Di bulan November, tanggal 18 November, itu saya di Korea. Di Korea, ke Seokji, di Seoul, itu beberapa daerah saya kunjungi. Itu waktu jadi kemenang Aceh Besar, itu saya dibawa ke Korea melihat sekolah UKS. Gelih tak ini? Sampai pasar-pasar sayur gelih. Jadi waktu saya tanya sama orang Korea, ini mau menuju ke Korea Selatan jalan mana? Bunyi. Kupu tanyanya. Rupanya negara musuhnya. Rupanya kalau musuh itu nggak usah tanya-tanya. Ini kalau mau ke Cina jalan mana? Marah dia. Kupu tanyanya. Bayangkan bersih pasar lagi di penayungnya, nyang gelih tak? Jadi saya bilang sama orang itu waktu itu suhunya 9 derajat.
Nyo pun hangle suhu 9 derajat karena dingin, tidak berdebu, bersih. Tiok lemon tu. Nasi tempat yang lebih Ustaz, tapi putar sih. Cakengon. Itu bukan saya bilang. Kawan saya bilang. Jadi memang bersih. Bayangkan sebersih itu, tapi begitu kena, apa yang diajarkan sama kita? Cuci tangan. Nyangka pelajaran fikih minnya. Kalau cuci tangan apa diajarkan sama kita? Mungkin orang Cina tak pernah cuci tangan. Kita cuci tangan 5 kali sehari semalam wajib. Orang tu kan enggak. Makanya kalau itu diajarkan biasa aja kalau cuci tangan kan. Mah pula lain-lain. Jadi ini yang kami sampaikan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang penyakit tahun ini. Kalau saya lihat setengah 8 itu 10 menit lagi. Tapi ini baru masuk gigi 2. Ini metik ini, dia masuk sendiri dia. Ini mau masuk gigi 3, gigi 5 habis. Jangan masuk gigi atrek lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari segi tempat tinggal, ini boleh juga. Ini hari-hari Nabi. Rumah Nabi tinggi atapnya bisa dijangkau oleh seorang pemuda. Itu sudah jadi kepala negara. Nabi sudah jadi kepala negara, sudah jadi panglima perang, sudah jadi hakim agung, sudah jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi tinggi atap rumah Nabi bisa dijangkau oleh seorang pemuda. Atap rumah Nabi dibuat dari daun jerami. Dinding rumah Nabi dipisah dengan pohon palem, diplaster dengan kapur bercampur lumpur. Jadi kalau kita ke Mekah, di arah Safa Marwah, di arah Marwah ada tempat wudhu. Kita keluar ke sana, itu ada Maulid Nabi, rumah Nabi berbentuk toko, berbentuk toko tapi sudah jadi pustaka. Kalau kita ke Madinah, ziarah ke makam Nabi, di situ ada kuburan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Di dalam kamar yang kuburan Nabi itulah dulu rumah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang kita ambil pelajaran? Sudah jadi kepala negara, Nabi masih mengepel lantai. Ini bapak-bapak, jangan bosan bantu ibu-ibu. Nabi aja mengepel lantai, apalagi kita. Sudah jadi kepala negara, Nabi sering menjahit sandalnya yang rusak. Nabi sering memerah susu. Nabi sering membantu istri-istrinya memasak. Memang ada kita di Aceh, katanya yang memasak itu ibu-ibu. Tapi enggak, kalau di Aceh besar itu yang memasak bapak-bapak. Banda Aceh itu dia, yang masak mie itu mie razali laki-laki semua. Yang masak kuah belangong laki-laki semua. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk berbaik-baik terhadap keluarga kita. Khairukum, khairukum, khairukum li ahliha. Ana wa khairu li ahli. Sebaik-baik kamu kata Rasulullah. Diulang 3 kali. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Ketika Nabi pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi waktu itu puasa Senin Kamis. Tiba-tiba Aisyah memasak makanan yang enak lalu dihidangkan. Ketika diajak Rasulullah makan, ya Rasulullah, ayo kita makan. Nabi senyum, ayo. Aisyah teringat, ya Allah, Rasulullah puasa, makan mahal. Anak pukul ya, saya berbuka hari ini. Pada hari lain Nabi tidak puasa.
Aisyah lupa tidak memasak dan tidak ada makanan di rumah. Ketika Rasulullah mau makan, ya Rasulullah, nggak ada apa-apa makanan di rumah. Saya lupa masak hari ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anak buku, belum puasa orang ini. Ini ada suami kerjanya main layang. Dia hari main layang. Buat rumah, kalian tak lumbu. Mana belajar no? Dalam main layang. Kata suaminya, tengok harus takut. Supaya gelayang dengan dua bau. Tak boleh rumah, tak boleh dia tinggal main dengan tanding. Jadi besoknya ikan Icok gelayangnya ikan disuk mentong. Pakai kuah rajang-rajang bawang. Bangua kali makan ka. Masakan sup gelayang. Supaya gelayang suaminya kayak koko. Jadi ada juga yang seperti itu. Tapi Rasulullah enggak. Kalau pulang, beliau hari itu puasa diajak makan. Beliau makan. Ketika hari itu beliau makan tidak ada makanan, beliau berpuasa. Pernah juga ditanya oleh di antara istri beliau, Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah punya suami, lalu kawin dengan Rasulullah. Rasulullah ceramah, nanti suami istri akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Kalau kita baik-baik di dunia, nanti dikumpulkan dan baik-baik di akhirat, sama-sama dalam surga. Ragu Ummu Salamah, ya itu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dulu kan ada suami, kau udah meninggal. Sekarang suami saya Rasulullah, nanti di surga akan ngumpul lagi. Saya dengan siapa nanti? Tanya oleh Ummu Salamah. Enggak marah Nabi. Biasa ya. Tanya itu senyum Nabi, tapi jawaban yang paling hebat. Apa kata Rasulullah? Kita akan kumpul dengan pasangan kita yang paling baik akhlaknya. Senang Ummu Salamah. Siapa yang paling baik akhlak idunya? Rasulullah. Tadi dah dibaca oleh Ustaz Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu sudah ada contoh teladan yang baik. Beliau nggak menjelekkan siapa-siapa, nggak bilang siapa-siapa. Kalian nanti kalau istrinya misalnya ada dua atau suaminya ada dua, dah duluan meninggal, akan dikumpulkan dengan siapa yang paling baik akhlaknya. Maka kalau ada pernikahan, ada orang naik haji, kalau orang naik haji, kita berdoa selamat naik haji, semoga haji mabrur. Doa kamu supaya lepas lo berangkat haji boleh. Tapi kalau menghadiri orang nikah, selamat nikah, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Doa supaya kamu menikah lo. Hanya jadi beda dia. Maka orang-orang yang dalam keluarga itu disuruh oleh Rasulullah SAW berbuat baik karena pasangan itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah memberikan kepadamu pasangan suami istri dari jenismu sendiri. Jadi pasangan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibu, suami kita itu tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak-bapak, istri kita, pasangan kita, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita hantar istri yang belanja, break tempat parkir, menumpuk no. Hai, kau ya kata dah no. Jawab aja, aku sedang menunggu tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan anggap remeh tu. Suami pergi kerja karena di Banda Aceh, pulang makan, istrinya udah masak dari jam 11.
Begitu habis salat duduk di luar berkipas-kipas, gelisah. Ditanya sama TTS. Tahu TTS? Tetangga sebelah. Hai gelisah tak? Soleh nempre. Aku sedang menunggu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata tetangga, lama, oi, soleh, suamiku, belahan jiwaku, soulmate-ku. Ini lainnya, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah masuk gigi 4. Hah? Metik, besar, tak mau betul. Tak mau betul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kenapa beliau itu tidak pernah pudar cinta kita kepada Rasulullah? Tahun 611 Masehi. 611 Masehi. Beliau berumur 40 tahun. Berdiri tegak sendirian di kota Mekah, lalu mendeklarasikan diri. Ini Rasulullah, aku ini utusan Allah. Berapa orang pengikutnya waktu itu yang percaya? 4 orang. Satu, Khadijah binti Khuwailid. 2 laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. 3 anak muda, remaja, pemuda, gagah, berani, Ali bin Abi Thalib. 4 dari kalangan anak-anak bernama Zaid bin Harithah. 4 orang yang percaya beliau adalah seorang rasul. Beliau gak punya HP, beliau gak punya Twitter, beliau gak punya Facebook, beliau gak punya email, beliau gak punya Instagram, beliau tidak ada foto profil, tapi followernya yang bahasa Instagram, followernya dari 611 Masehi, 4 orang yang mengakui beliau Rasulullah, sampai sekarang 1443 Hijriah, pengikutnya 1,91 miliar. Dan kalau ada yang menghinanya, pengikutnya, umatnya mau mati membela Rasulullah demi mempertahankan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah lihat rupanya, tapi cinta umatnya kepada Rasulullah luar biasa. Cinta Rasulullah kepada umatnya sungguh luar biasa. Allah Akbar. Lalu kira-kira kalau Nabi masih hidup, ditanya sama kita bagaimana? Macam-macam persoalan yang akan kita sampaikan. Akan kita mengadu, ya Rasulullah, karena jelas deh dunia ya. Baru Sukmawati Soekarno Putri kita mau hidup sana. Kita mengadu kepada Rasulullah kan. Kamutan, banyak sekali persoalan. Udah nyuhana jelas deh ya Rasulullah. Banyak persoalan-persoalan. Maka kalaulah, kata Abul A'la Al-Maududi, kalaulah boleh dunia ini kekal untuk seseorang orang, penghuni yang abadi, pantas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah pun meninggal dunia. Beliau pun kembali kepada Allah. Maka ketika meninggal anak beliau yang bernama Ibrahim, beliau sedih, menangis. Turun Jibril memberi nasihat kepada Nabi, dan nasihat itu untuk kita. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi nanti suatu saat kamu akan mati. Rasulullah sudah tiada. Kita juga akan nanti kembali kepada Allah. Kita ingin bersama Rasulullah di dalam surga. Sekarang kita hidup ini anugerah. Azan.
dia. Bapak Ibu, kita masih hidup. Saya bahagia sekali ada pengajian-pengajian dari 100 sampai 160 Ustaz. Kalau masih ada umur, itulah kenikmatan keberkahan dari Allah. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah berbuat baik. Karena Rasulullah pun akan kembali bagaimana kebaikan beliau. Maka semasa di dunia ini, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, maksiat, jahat itu adalah untukmu. Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah. Hidup ini tidak lama. Di masjid kemarin sudah saya sampaikan. Hidup kita ini seperti seorang musafir, singgah sebentar di bawah pohon kayu yang indah. Enggak lama jatuh berangkat. Kada dengar pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyotes, nanti dengar di rumah, suruh meninggal. Ini tes. Jadi rumah kita meninggal. Sedang kita dengar sini, udah dengar masjid lain, Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hidup umat Islam itu antara dua doa. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun. Maka bangun pagi itu adalah keberkahan. Kita sudah hidup, nanti malam tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, engkau matikan. Tidur mati sebentar, mati tidur panjang. Kalau mau tenang, mati aja, jadi panjang tidurnya. Kalau nggak tenang, tidurlah sesaat, nanti bangun lagi. Malam bangun, ibadah kepada Allah. Dan penuh dengan tantangan. Kita jalani hidup ini. Hidup penuh dengan tantangan dan rintangan. Itulah hidup. Hidup penuh rintangan. Kalau hidup penuh rantangan, namanya catering. Itu rantangan. Itu sebentar lagi. Dan hidayah harus kita cari. Hidayah itu dicari. Kalau menunggu, namanya hadiah. Dalam kita cari itu banyak godaan. Pertama jamaah rame nyusut. Godaan, cobaan itu banyak. Yang namanya cobaan, Mbak. Kalau sikit namanya cobain. Cobain itu sikit. Kadang-kadang kita sudah berbuat dicaci. Biasa, Rasulullah pun dicaci. Hidup ini penuh dengan cacian. Kalau hidup penuh dengan cucian, namanya laundry. Penuh dengan cucian. Yang kedua, tadi Aisma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariqun. Cintailah siapa saja di dunia ini, engkau akan berpisah. Suami istri, ada yang berpisah meninggal, ada yang berpisah mati, ayah dan anak berpisah, ada yang meninggal ayah, ada yang meninggal anak. Cintai siapa saja. Ada rumah dibawa tsunami habis, kena tanah longsor hilang, ada mobil habis. Silakan kita cintai, kita akan berpisah. Maka tolong anak-anak kami, anak-anak muda, sayangi orang tua. Karena ada orang anaknya 6, seorang ibu. Tiba-tiba ada ayun di belakang di dapur. Dia ambil ayun bawa keluar dibakar. Ditanya sama tetangga, Bu, supo ayun. Ayunannya dulu. Berapa orang? 6. Kenapa ibu bakar? Itu kan kenang-kenangan. 6 di ayun di dalam itu. Iya. Kenapa ibu bakar? Saya bakar. Apa sebabnya?
Dia jawablah sambil menangis. 6 anak saya nggak pernah open saya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Lampung, ada yang di Jambi. Nggak pernah ditanya asal saya ke dapur. Saya lihat Ayun itu tiap hari terbakar hati saya. Daripada terbakar hati saya, biar saya bakar Ayun itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula seorang bapak, HP-nya sering hidup, tiba-tiba seminggu nggak hidup lagi, dibawa ke tempat HP. Nah, kalau HP lo nggak rusak, pada nombor bapak, kena tutup, kalau minat. Ditelepon oleh yang punya konter, bunyi HP. Pak, emang tu HP bapak, kantongnya baru nangis bapak. Oh, nah, tiang ni, telepon le. Seminggu hanai musuh le HP, lo fikir rusak. Ini terakhir, wa'mal man syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan kamu lakukan apa saja, nanti di akhirat akan diberikan pertanggungjawaban. Kalau baik, baik kita dapat. Kalau jelek, jelek kita dapat. Hari ini kita berkumpul dengan majelis baik. Semoga Allah limpahkan rahmatnya. Cara kita mencintai Rasulullah adalah pertama ikuti sunnahnya, yang kedua taat kepada apa yang diajarkannya, yang ketiga sering-sering berselawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyratan. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 selawat, Allah berselawat kepada orang itu 10 selawat. Kalau mendengar nama Nabi tidak mau berselawat, disebut bakhil. Oh, bakhil baca kriit. Al-bakhil man dzukir indahu la salatan. Orang kriit waktu disebut nama Nabi Muhammad tidak mau berselawat. Selawat yang paling mudah adalah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon berbanyak maaf. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرة الموت والنجاة من النار العفو عند الحساب. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والعافية
والهدى والرضا والتقى علينا خاصة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.